pohon jati itu ditebang sampai yang membeli ya kena imbasnya. Yang membeli pohon jati Iya, meninggal kena, juga? Iya. Jadi siapapun yang menggarap tidak lama meninggal. Seperti pernah ada kisah zaman dulu di sini seperti ada pertempuran. Nah, itu menimbulkan Allah, astagfirullahaladzim. Biarin. Allah. Panglima. Awas. Astagfirullahaladzim. Kita sudah mesti akan merasakan akibatnya. Allah Akbar. Jangan lari. Allah. Ayo. Ya, terima kasih Mata Langit sudah mengungkap misteri yang ada di sini. Harapan kami ya, warga kita semuanya sehat, baik yang mengerjakan maupun lingkungannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat spiritual, dan tempat-tempat yang memiliki mitos untuk kita ungkap sejarahnya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah diterima oleh Bapak Lurah Dimong Kabupaten Madiun. Terima kasih Pak Sujarwo sudah menerima tim Mata Langit ke sini, dan kita didampingi oleh tokoh masyarakat di sini, yaitu ini Pak Untung, ini mantan Kami Tuo. Nah, ini yang sekarang Kami Tuo yang menjabat Pak Siswanto, dan ini juga tokoh masyarakat Pak siapa? Pak Sarimun. Pak Sarimun, yang itu Pak siapa? Pak Jun. Terima kasih ya Pak sudah menyambut kami. Nah, ini kita berada di sebuah lokasi yang namanya Kedung Cepu. Nah, bisa dijelaskan ini tempat apa Pak? Siapa yang menjelaskan Bapak? Ya, namanya Kedung Cepu ini tadinya lokasinya itu sebagai tanah darat. Pada waktu itu ceritanya itu karena tanahnya itu agak sulit dan banyak yang tidak mau menggarap, maka tanah ini dijadikan bengkok mudin. Maksudnya sulitnya itu kenapa Pak? Ya tidak berani loh. Ini sawah, tapi Ya, tanah darat. Tanah darat itu maksudnya gimana ya? Tanah darat itu tanah Bukan apa? sawah. Ya, tanah darat itu pekarangan. yang tanah pekarangan yang bisa untuk ditanami Ladang. wolowijo, ladang ya. Oh, ladang. Tapi tidak pernah digarap karena apa? Tidak berani. Angker atau apa? Ya, menurut ceritanya gitu. Tapi lama-kelamaan dengan desa dijadikan bengkok mudin, dan akhirnya timbul letterse Pak Mudin itu tahun 52, namanya atas nama Bengkok mudin itu apa maksudnya? bengkok itu kalau sekarang ya Sawah. tunjangan perangkat. Ya, tunjangan perangkat sawah. Perangkat. Jadi Kalau zaman menjadi dulu ulayat. gajinya perangkat, gajinya gitu. Pak Mudin. Iya. Maksudnya sebagai apa? Insentif gitu apa gimana ya? Sebagai hadiah atau? Iya, Gaji. setiap tahun ya. Gajinya dulu kan Jadi setiap tahun digarap oleh Pak sekaligus letter C-nya atas namanya sampai sekarang. itu maksudnya nama orang. Nama orang Oh, Pak-nya, Pak-nya itu namanya. Nah, setelah itu lama-lama Pak udah mau garap, Alasannya? ya enggak berani. takut. Terus Apa diganggu? ya enggak tahu Ceritanya ceritanya gimana. Tapi nyatanya Pak ya sehat-sehat saja, tapi enggak berani garap. Lama-kelamaan diberikan bengkok yang sama dengan Pak Lurah perangkat jadi satu. Jadi ini terus tidak jadi bengkok, tapi terus digarap siapa yang mau.
Tapi ada yang mau enggak? Ada, setiap Ada, tahun ya? tetap ada, tapi ya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama karena meninggal. Iya. Jadi siapapun yang menggarap tidak Iya, lama meninggal. umurnya terus Tidak dipanggil terlalu Allah panjang, gitu. iya. Oh ya Allah. Ya lantaran sakit ya. Ya memang semua takdir ya, tapi Ya, takdir. ini masih menjadi mitos dan misteri ya. Kenapa kok setiap ada yang menggarap kok berujung dengan kematian gitu ya? Tapi Yang ingin diungkap. riwayatnya itu masalahnya apa ya enggak tahu. Nah, itu Tapi dia nih. sampai sekarang setiap anu itu kok enggak terlalu lama gitu ya. Ya, Jadi ya. ada yang mau garap tapi enggak terlalu lama gitu ya. Ya jadi masih jadi misteri ini, masalah ini sampai sekarang masih belum terpecahkan ya. Iya. Ini yang ingin dipecahkan. Nah, kalau soal gangguan mistis di sini ada yang pernah mengalami? Mungkin Nggak ada, melihat Bu. penampakan atau Sebetulnya suara? enggak ada. Sebetulnya enggak ada, tapi setiap menghasilkan tanaman yang ada di situ tuh kok enggak terlalu lama umurnya gitu. Tapi berhasil itu ladangnya, misalkan Berhasil, ditanamin. ditanamnya apa, ketela ya berhasil, padi ya berhasil, apalagi pohon jati ya sampai ditebang berhasil. Tapi sampai pohon jati itu ditebang sampai yang membeli ya kena imbasnya ya. Yang membeli pohon jati Iya, meninggal kena, juga. Iya, kena imbasnya. Oh, Jadi astagfirullah. tidak terlalu ya, jelas itu, tapi lama-lama kok yang membeli itu kok ya kena gitu. Jadi dikait-kaitkan ya, kenapa kok setiap Ya, ada ya. ada yang menggarap kok kejadiannya gitu lagi gitu ya. Itu cerita itu sudah berapa puluh tahun, Pak? Ya sejak saya jabat kami itu kok. Jadi selama saya jabat kami itu saya tuh belum pernah narik pajak, enggak berani. Jadi enggak bayar pajak, yang bayar desa. Oh gitu, Pak. Iya, jadi yang garap itu Lah, bebas. alasannya Bapak kok enggak berani narik pajak apa? Takut Bapak Enggak. diganggu. Ya saya merasa gini, hasilnya itu enggak seberapa, terus enggak begitu lama garapnya, terus pajaknya enggak terlalu banyak, jadi ya, daripada nanti ada masalah gitu-gitu ya ditutuplah desa gitu Oh, saja. daripada ada masalah, Iya, itu desa. lebih baik mengalah gitu ya. Ya, Dosa. tapi kemarin tuh ada peristiwa Peristiwa apa, Pak? kayu jatinya itu yang besar-besar itu mau digunakan untuk masjid, mau ditebang, terus sore harinya itu sama Pak Bayan tuh perintah sama orang-orang besok nebang kayu jati, nggak jadi. Kenapa nggak jadinya? Pak Lurahnya sama Bu Lurahnya mau belanja ke pasar tuh bingung, nggak jadi belanja untuk selamatan itu. Nggak Sudah jadi. bingung itu gimana? Lupa lokasi pasar atau Ya gimana, nggak Pak? jadi belanja. Jadi sampai pasar tuh Bingung. yang dibeli itu lain. Loh, jadi linglung. Iya. Astagfirullah. Setelah sampai ke rumah ingat lagi. Iya, Tapi iya. Jadi dikhawatirkan itu ada kaitannya ya dengan ya, lokasi itu. selama Pak perintah sore itu sekitarnya itu banyak orang yang sakit perut mendadak. Akhirnya dibatalkan, sembuh. Oh gitu ya. Iya. Seolah-olah ada Yes, kekuatan satu yang misteri itu yang saya alami gitu. Jadi Iya, iya. tidak jadi digunakan untuk bangunan masjid. padahal udah niat baik ya untuk Iya, masjid ya, tapi udah. kok gagal ya. Tidak berani. Oke. Ini ada cerita lagi nggak yang mau diceritakan? Nggak ada. Nggak ada ya, biar dipantau oleh Panglima ya. Iya. Panglima silakan dipantau Panglima apa yang Ya. dirasakan di sini. Bapak ada yang mau diceritakan? Ya kita nambah hanya satu aja bahwa merasa desa bukan ya benarnya ini desa, tapi desa anggap aja tidak memiliki, monggo saja yang siapa yang mau mengerjakan. Padahal sebenarnya masuk wilayah Bapak ya. Iya. Tapi kita enggak itulah Membebaskan ya, bebas, siapapun ya. bisa. Termasuk kalau ada pajaknya ya kita selesaikan pajaknya. Yang penting kita tidak mempermasalahkan monggo siapa yang mau garap, itu aja teman kami. Oke. Bapak mencari supaya warganya juga merasa aman Ya, dan nyaman ya. ya, Cuma masih jadi misteri yang belum terpecahkan Ya, sampai detik ini ya, Pak ya. ya. Baik Panglima silakan. Jadi memang yang saya rasakan di sini energinya kuat sekali gitu ya. Wah, aku juga nih merinding. Dan pertama saya masuk tadi dari arah sana kemari itu saya lihat di situ ada harimau. Sudut sana ada pocong terlihat. Habis itu seperti pernah ada kisah zaman dulu di sini seperti
seperti ada pertempuran gitu. Pertempuran ada antara dua tokoh, kita bilang tokoh sakti, tapi kalau nggak salah saya satu di antara itu ada yang terbunuh, ada yang kalah artinya. Dan di sini yang saya rasakan ada tertancap kayak sebilah keris, tapi keris itu kayak berapi. Keris itu kayak ada mengeluarkan bara api gitu. Jadi dia terus bersinar gitu. Itu hawanya panas yang saya rasakan. Dan ini sampai sekarang ini berasa ke badan saya tuh kayak nyetrum gitu. Bawa efek ya? Itu yang saya rasa. Jadi kayak ada satu sumpah yang memang saya nggak tahu ya, saya nggak berani menyebutkan apa. Nanti kita minta keterangan dari penjaga di tempat ini, makhluk di tempat ini. Dan ini dikelilingi oleh penjaga ular sangat besar di sini, sekitar sini. Itu mungkin segede pohon kelapa ada ular itu. Wow. Hitam. Itu yang saya rasakan. Apa? Jadi benda itu sampai sekarang masih tertancap di sini gitu. Nah, itu menimbulkan khawatir. Astagfirullahaladzim. Biarin. Allah. Panglima. Awas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini harimau yang dilatang lima kayaknya. Pak, ayo Pak, jangan takut Pak. Assalamualaikum. Kita ngobrol Pak. Astagfirullahaladzim. Ojo digarap. Duh, Pak, aja digarap katanya. Ayo Pak, sini Pak. Mbak biar nanya-nanya Ayo. yuk. Saya mau sowan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah sini. Kok enggak boleh digarap, kenapa Mbah? Ayo Pak, sini Pak. Ini omaku bondoku. Oh Pak, denger nggak Pak? Enggak apa Pak, sini Pak, denger nggak? Beliau bicara, iki omahku, bondoku, aja digarap katanya. Bapak nanya, kenapa enggak boleh digarap? Kenapa enggak boleh digarap? Duduk aja Pak, biar dekat. Kenapa Mbah kok enggak boleh digarap Mbah? Kan buat kemaslahatan umat Mbah. Iya, biar bermanfaat kan Betul. buat masyarakat. Kenapa tidak boleh digarap? Kita boleh tahu gitu ya Mbak ya. Alasannya apa Mbah? Bongsoku aki sing menciani. Tempat ini banyak didiami makhluk gaib. Apakah semacam kerajaan atau perkampungan gitu Mbah? Kampung sing ora ketok. Berarti ada perkampungan gaib ya Panglima? Dia bilang kampungku kampung sing gak ketok. Mau tahu Mbah, kenapa Mbah setiap yang mau menggarap di sini kok berakhir dengan kematian, walaupun itu takdir gitu Mbah? Allah Akbar, astagfirullah. Ganti. Tadi harimau, sekarang ganti. Mbah, Orang sing garap diperjual dengan akan mengalami sebuah penyakit di awal. oh, tadi Bapak cerita banyak yang sakit ya? Berarti Mau nebang kayu jati kalau ada, telah dibatalkan sembuh. oh gitu ya. Baru mau niat sudah dibuat sakit Mbah. Terus pas dibatalkan sehat gitu Mbah. Kenapa kok nggak boleh ditebang Mbah? Biar ada manfaat gitu. Ojo cari joko lain. Saling menjaga aja katanya. Ya, Gimana Pak? Bapak boleh nanya Pak? Monggo Pak. ya kalau desa ini sifatnya kita nggak pernah ngudik-ngudik, nggak pernah kita. Bahkan kita ya ikut nguri-nguri supaya langgeng. Kita juga mohon supaya semua perangkat selamat, sehat semua, tidak ada permasalahan. Begitu nggih Mbah? Kan kita hidup berdampingan. Pengusik Iya, maksudnya gitu loh. aku tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jika sudah mengusik akan merasakan akibatnya. Bahkan dalam merencanakan akan terjadi walaupun belum dilakukan. Baru rencana aja udah diganggu. Apa nggak bisa Mbah kita baik-baik gitu loh? Kan kita berdampingan. Kalau seandainya ada semacam kesepakatan gimana Mbah? Kita memanfaatkan tempat ini supaya Mbahnya nggak terganggu bagaimana?
menghargai, kami pun menghargai. Jadi intinya tetap tidak boleh digarap. Ayo Pak sini nanya. Pak Sis di tanggungan ini menyarankan nanti Pak Mun ojo digarap Pak Mun. Gimana Mbah? Wis di kosong nggih. Apalagi desa wis gak mau tahu, orang mikir desa sudah tidak mencatatkan ini hak desa, anggap aja sudah kita lepas lah. Walaupun itu bumi desa yang bayar pajak kita, tapi kita tidak ingin memiliki, apalagi garap sama sekali tidak, ya. Nah, pengen tahu dulu sejarahnya gimana sih Mbak, kok bisa sampai kayak gitu Mbak? Peliharalah dengan keikhlasan, ketulusan. Anggap baik iki rumahmu dewi. Jika kalian menganggap ini rumahmu dewi, maka kalian akan menjaga dengan baik-baik. Bahkan kalian tak akan merelakan sedikit pun diambil oleh orang lain jika itu bodoh. Iya. Tapi kan yang ngambil bukan orang lain, yang ngambil juga warga sini ya Pak? Iya, Yang nggak ada nggak- yang orang lain, nggak ada yang berani. Nah iya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sebabnya kok sedemikian dijaga, dan ada apa, kenapa tidak boleh dimanfaatkan oleh warga sekitar? Tugas kami hanya menjaga. Yang menjaga itu wujudnya harimau, terus apa lagi Mbah? Si ireng bulu kabeh awak. Hitam, badannya semua berbulu, apa sejenis genderuwo Mbah? Jadi kalau menurut saya ini masih ada yang ditutupi, Ah itu dia, belum terbuka ini. masih ada yang ditutupi, dirahasiakan. Duduk sini Mbah, Eh, nggak apa-apa Mbah. menurut logika saya belum masuk dalam suatu alasan yang tepat, Tugas kami gitu. hanya menjaga. Oh, Yang harus kita jaga. Kita kan tidak boleh saling melukai, apalagi sempat ada yang sakit, ada Iya. yang korban, bahkan ada yang linglung. ada yang macam-macam lah gitu. Itu kan namanya udah zolim, Iya. tidak boleh. Jadi kayak nggak sesuai, tadi Mbah bilang saling menjaga. Tapi buktinya Mbah diganggu, ada yang dibuat sakit. Hah? Ditanemin nggak Ditanemin boleh. nggak boleh. Nah, itu apa ya alasannya? Ditanami, yang nanam sakit, malahan meninggal. Kayunya mau dipotong, mau dibuat masjid, Ah. nggak iso. Masjid kan Pak? untuk kebaikan Betul loh, kan, Pak. gitu kan? Itu apa? Itu alasannya apa gitu? Alasannya apa gitu? Kecuali kita rusak, ngambil nggak minta izin, misalnya, nah, itu mungkin salah kan gitu. Gimana Mbah? Ayo Mbah kasih penjelasan yang benar Mbah. Kenyataannya kan ini kan masih digarap Heeh. Pak Kail, Iya. ditanami padi kan ini. Berarti kan Juga ada bermanfaat. hasil padi, ya. Ada hasilnya. Bermanfaat, bisa berbagi, bisa inilah ada sisi kebaikan lah gitu intinya. Mungkin itu bukan untuk rumahnya. Katakan Warai. Suara apa? Azan. Kodok. Emang ajan ini? Udah dari tadi sih ajan. Bisa. Bisa jam berapa Pak? Udah. Udah. Suara apa Mbah? Ayo Mbah, jangan mengalihkan pembicaraan Mbah, ceritain. aku kata, jika merawat, menjaga dengan ketulusan, maka ia akan mendapatkan dengan sendiri. Maksudnya Selama gimana? ini kan dijaga, ditanam, dirawat dengan ketulusan kan, Pak? Selama ini kan. Yang menggarap kan dengan ketulusan juga, tapi ujung-ujungnya sakit. Ya. Ya itulah mungkin. Gimana Tapi Mbah? desa nggak tahu, jadi desa udah lepas. Gitu ya. Walaupun kita pajak tetap kita bayar, tapi untuk lain-lain itu udah ada lepas, monggo aja, nggak pernah Nggak pernah ngurusin. nggak pernah ngurus. Ya.
kita melepaskan sudah pokoknya. Apa pernah ada zaman dulunya gitu, ada sejarah di sini yang sumpahnya sampai sekarang masih berefek gitu, Mbah? Gimana, Mbah? Ada kisah apa dulunya sini? Akan selalu kami jaga. Ya, alasannya. Jaga. Ya. Apa sebabnya harus dijaga? Enggak. Iya, maksudnya Aku pun bukan tugasku mungkin ada yang nanti ya bercerita. cerita. Iya, dia nggak ada wewenang. Semua saling terjadinya. Iya. Jadi tugas Mbah hanya jaga aja. Tapi Kalau feeling saya ada benda yang saya cerita tadi. apa benar Mbah ada benda yang tertanam di sini, Mbah, yang berapi itu, Mbah? Awakmu panas. Iya, panas betul. Tempat Saya cium bau angus di sini. Berasap. bukan dirimu saja yang merasakan panasing. Panas adalah sebuah pertarungan. Oh, benar, berarti dulu ada pertarungan ya? Ya. Jadi dari kalau keris itu kan biasanya gagangnya biasa kayu, ini kayak semuanya tuh berapi gitu. Dari atas dari pangkal sampai ujung. Dulu. Kayak berapi, Pak. Kayak orang baru ngebuat gitu, masih ada basi bara gitu. Dulu ada pertarungan antara siapa dan siapa, Mbah, kalau boleh tahu, Mbah? Jangan harap jika menebang pohon itu, jika meneteskan buah cairan, Getah. jangan harap awaknya Oh, Pak, katanya kalau nebang pohon sampai keluar getah jangan berharap badannya sehat. Bener, setiap ada yang nebang sakit ya? Iya, mesti nek ditebang getahnya masih keluar. Repot. Iya. Alah, kenapa? Apa hubungan getah itu dengan bangsa gaib gitu? Apanya tuh? Lokasinya. Luasnya berapa? 140 1400 meter persegi. 1.400 meter persegi, luas banget. Lebih ya, Mas Yan. Lebih itu. Ya kan mubazir ya kalau nggak boleh digarap Iya. ya? Yang sebelah utaranya nilainya Gini. Ya, Mbah. Ini kan termasuk Biar nggak jadi apa ya, misteri di sini. duluin. Iya. Tak ada yang berani memasuki tempat itu. Dulu nggak ada yang berani memasuki wilayah itu, Mbah. Apa iya? Cuma yang garap. Yang berani yang garap doang, tapi habis itu sakit. Wis aku tak minggat dari awak itu. Ntar dulu, Mbah, masih pengen ngobrol. Itu yang dilihat Bang, ular besar itu siapa, Mbah? Temennya Mbah. Sing jaga gerbang. Gerbang. Oh, iya. Ada gerbang gaib. Dijaga ular. Sebelah mana, Mbah, gerbangnya itu, Mbah? Jadi ada istana memang di situ. Oh, Pilarnya tinggi, sebelah sana istana. warna putih sebelah sana. Di penjaganya ada ular, ada harimau, terus apa lagi, Mbah? Jangan berlama-lama. Kalian memasuki Ya. dunia kami. Orang cuma mau silaturahmi doang kok, nggak pengen mengganggu kok, Mbah. Allah Akbar. Ismi mana ya? Carilah keselamatan untuk diri kalian. Ojo mengorek-ngorek. Siapa yang ngorek, cuma komunikasi doang. Biar ada keselarasan gitu loh sama-sama makhluk ciptaan Allah gitu, Mbah. Ya udah kalau gitu, Mbah, makasih, Mbah. Namanya siapa, Mbah, terakhir? Namanya Mbah siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah Akbar, astagfirullah. Aduh, Akil. Aduh. Maaf, Gil. Oke, kita lanjut komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Ini, Mbah, gantian, Mbah. Ngobrol Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Lihat ke belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matanya putih semua Ismi. Nongkrong itu betah. Duduk aja kan, aku tadi duduk. Apa sih Mbah? Lihat apa? Ini loh. Kayak mau bicara sama bapaknya. Oh kayaknya mau bicara sama Bapak leh. Sini Pak. Mbah Untung. Nah, Mbah Untung. Aku tak pindah situ. Misi. Ini Maaf ya. kayak Maaf. Sebelah situ mungkin biar dapat cahaya ya. yang mau bicara sama Pak Lurah. Mau bicara sama Pak Lurah. Pak Lurah mana ya? Nah ini nih Pak Lurah. Ini sosoknya apa Panglima? Kayak kerak. Seperti monyet ya? Aku juga lihat gesturnya kayak siluman kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari siapa sih? Bapak jangan berdiri Pak. Kayaknya mau ngobrol sama Bapak ini. Oh nggak betah ya? Duduk aja duduk Mbak. Jongkok anu pegel ya. Kayak bau hangus ya? Kandang. Kirain dimakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sudah boleh komunikasi kita? Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami. Gak mau jawab salam. Boleh kita ngobrol dulu sebentar? Silaturahmi. Assalamualaikum. Nang apa? Wang ini. Oh ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Ya. Ini dengan siapa? Astagfirullahaladzim. Siapa? Mbah Untung. Ya. Pak Lurah. Pak Lurah Pak sini Lurah. Pak Lurah. Ini ganti lagi makhluknya Panglima ya? Ya. Yang ini apa Panglima? Sosok Perempuan ini. perempuan. Allah Akbar. Banyu. Banyu. Apa di situ sungai Pak? Iya. Banyu. Oh, maksudmu apa? Kamu tinggal di air itu? Bagus. Apa? Bagus di banyu. Apa? Banyunya dipakri. Oh iya. Apa Pak? Maksudnya kan ini sungai. Heeh. Lihat tepinya sungai kan dipagar semua. Oh, sungainya dipagari. Iya. Ya itu, ya itu memang jadi program Pak Lurah ya Itu dipagari. kan anu ini milik Bengawan Solo. Oh, gitu. Kalau yang sini ini pribadi, berarti yang punya toko di sebelah itu. Iya deh. Iya, besar Pak. Jadi sungainya dipagerin. Sampun dangu. Sampun dangu, apa udah lama? Bantung penduang besok, pagar ini. Di nembe kan. Tanggul. Mungkin yang Mungkin. sudah lama. Tanggule. Tanggule yang sudah lama. Oke. Ya, tanggule sudah lama. Lalu Ini nawang tua. Wong tua sing marah. Sing goni makono ada orang tua yang marah nang pinggire banyu kuwi. yang di pinggir sungai. Gimana Pak ceritanya Pak? Sini Pak. Nang kono kuwi sing ning isor. Itu kan yang nunggu. Yang marah itu yang Oh, di pagi sing nunggu marah. Oh, gimana? Coba yang jelas bicaranya. Biyen kuwi ana orang tua. Dulu ada orang tua. Lalu Biyen kuwi ana sing yang lampune angus ya. iya aku bau angus aku. Ngabura. Bau ya. Keambu to. Kamu dia nanya kamu bau hangus enggak? Iya, dari pertama saya masuk. Ya yo ono sing ki. Kebak. Ini Apa yang maksudnya orang iya. Ono sing ki. Kene. Mulane kuwi yo ono sing muara. kejadiannya gimana dan kapan? Wah. Suwe lama. Astagfirullahaladzim. Tahun berapa?
Aku ki arep ngomong lain. Tak ngomong. Ada yang melarang bicara. Jarene kon menang. Aku arep ngomong kok ora oleh. Jarene ora oleh. Nggak boleh sama siapa? Kuwi, Dilarang bicara oleh siapa? kuwi sing ning kono. Yang sosok apa? Yang kuwa. Ada orang tua di situ, makhluk yang melarang bicara. Beliau siapa kok melarang? Ojo dikandani. Kenapa kok dirahasiakan? Kita kan pengen tahu warga di sini biar nggak terjadi keresahan. Ya Mbah ya, boleh kan Mbah? Pengen tahu kan Mbah ya? Kakinya Ismi gerak-gerak kenapa itu? Ini Panglima. Ngadeg kono. Ngadeg kok. Ngadeg kok katanya. Udah berdiri. Suruh berdiri katanya. Wis tuwe ora iso megah ning ngisor. Sikile wis kemeretak. Oh gitu toh, astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbah. Maaf ya. Lah wong tuwa yang ngono kuwi balunge wis ora kuat. Ya ini demi untuk bisa komunikasi, ini beliau ditahan walaupun sakit ya Mbah ya. Ning kene iki jamane wis suwe menok. Ya udah lama banget, tahun berapa Mbah? Wah. Wis tak kehitung. 1900 atau sebelum itu. Rokokan to. Aku yo gelem ah. Jangan oh, ini masuk TV nggak boleh rokok Pak. Jangan, nanti aja. Jangan masuk kamera pegang Ora rokok. entuk ben ono asepe. Jangan lo nggak apa-apa, nggak usah pakai asap juga. Ayo. Aku yo seneng di rokokan. Ojo. Ora eneng. Nggak boleh. Kok ora eneng, ora ono. Eneng apa? Kok eneng? Ini Panglima ini bukan orang Jawa, jadi ya harap maklum kalau bahasa Jawanya ini salah-salah. Wong endi to? Orang Aceh. Sampeyan ki wong endi? Dia nanya Saya. kamu orang mana? Kok aduh kan kene arep apa? Kok kamu jauh-jauh nyampe sini mau ngapain katanya? Arep petukan karo aku yo. Ih, Mbak GR. Ya pengen komunikasi Mbah. Boleh tahu nggak namanya siapa nih Mbah? Untung, Mbak Untung dipanggil. Iya. Pak Untung sing wis paling tuwa ning kene aku ngerti awakmu. Oh, makhluk ini kenal Bapak. Untung biyen yo wedi ning kene kok. Aku ngerti. Angger ono koncone wani, angger ora ono ora wani. Apa iya Mbah? Iya. Oh iya dia Mbak Untung udah mengakui ya. Jane Mbak Untung ki bukannya tidak berani, tapi menghormati, Iya. Oh gitu. menghargai. Karena dia masih mau berumur panjang kan. Gitu toh Mbah? Bapak deket sini Mbah, deket sini. Wis toh, orang usah ngadeg ae. Oh ngadek aja, oh ya wes ya ngadek. Ayo tak ajak ning gonanku. Emang tempatnya di mana Mbah? Jangan lari ya. Jangan lari. Allah. Ayo. Jangan lari. Takutnya. Iya tapi jangan lari. Nanti takutnya badan Ismi dibawa. Serep sayang sabar ya. Bawa ke sana aja kalau nggak bawa ke depan. Bawa ke depan aja. Ya di mana Mbah? Kali jangan. Jangan. Wes tak pegang. Ono kesini cangkok. Aku yang pegang. Diam di sini. Saya yang pegang Pak. Yang diam sini, yang diam. Wes sini aja Mbah. Jangan bergerak kemana-mana, yang diam. Ya. Berdiri tapi di sini berdiri jangan ke kali. Apa toh aku ki ora iso gerak ki lho. Lah aku pegangin biar. Aku senengane pelayan kok. Jangan no. Kenalan dulu namanya siapa sih? Aku panggilnya Mbah atau apa? Oh iya salaman. Aku ojek nom kok Mbak. Oh nggak mau dipanggil Mbah. Jadi namanya siapa? Atemi. Ngatemi. Aku panggilnya Mbak aja ya. Yo karepmu. Atau nama aja? Mbak Ngatemi mau kemana Mbak? Golek konco. Konconnya siapa? Koncone oke ning kene. Jadi Mbak Ngatemi kenal sama Mbah Untung. Cucu lari lo ya, cucu Udah tiba-tiba duduk badan sini, ini duduk dibawa sini, lari, duduk yang jangan, manis. jangan. Duduk yang manis. Mbak Ngatemi sini aja Duduk wes. yang manis ya. Jangan muter-muter ya. Rokok asik. Rokokan sih, kan mau ngajak rokokan. Enggak, nanti aja rokokannya kalau udah selesai syuting. Cerita aja gimana sih sejarah tempat ini?
biar tidak terjadi simpang siur gitu loh, Mbak. Ya, biyen ki Ya, ning gimana? kene ki ana kerusuhan, ana sing di fitnah. Oh, ada yang difitnah. Yo, dadine marah ning kene nggone kuwi tanahe. Tanahnya di Tapi mana? aku mau ngomong Kulon kali apa Itan kali tuh? Ini kayaknya ada yang menghalangi gitu, nggak boleh cerita. karena kejadian ini berkaitan dengan tanahnya ini. Makanya tanah ini ada seperti tak ada. Karena ada seseorang yang ada ditiadakan. Oh gitu. Maksudnya ditiadakan Ya, itu. yang punya tanah ditiadakan itu mungkin dibunuh atau difitnah. Difitnah kuwi. Oke, lo terus? Yang namanya fitnah itu kan kejam. Sudah difitnah kok ya di Oh ya Allah. ya karena di kan karo wong-wong. Oh sama masyarakat, sama Heeh. sama warga. Dihakimi. Karena fitnah itu Difitnah kuwi kok yang punya tanah ini. Yang punya tanah difitnahnya ini difitnah sudah gimana? lama sekali tapi mestinya iki ora usah diomongi. Tapi kan energinya terasa sampai sekarang. Jadi warga yang nggak ada salah apa-apa iya. jadi Kan tapi tidak menyusahkan orang sini. apa iya Pak? Tidak, mana ada diganggu. Nggak ada. Diganggu yang sifatnya didorong atau apa gitu Nggak enggak. ada. Tapi kan kalau ada yang Ojo mau fitnah. garap, loh, ini nanya bukan fitnah. Tapi kalau ada yang mau garap, kenapa kok dibuat sakit? Ya itu miliknya bukan. Nggak tahu deh. Bukan. Menggarap kan bukan miliknya. Nah, tapi kan apa ya? Pekerjaannya memang menggarap. Mencuri bukan. Nah, kalau soal itu nggak tahu. Nah kalau mencuri ya silahkan menikmati hasilmu. Nah, kalau yang nggak tahu warga sini. Sekarang gini, Gimana? kok yo digarap kuwi, ya rak popo. Hasilnya udah dipangan dewe. Hasilnya dibagikno. Agak dipangan dewe ya nesu. Mesti ngamuk. Terus Tapi kalau hasilnya untuk bersama, tidak akan terjadi apa-apa. Diteni. oh gitu toh. Apa ya, Pak? Ya dinikmati Kalau untuk penggarap kepentingan sendiri ciloko. ya biasanya dinikmati penggarap memang. Nah, kue Tidak pernah disedekahkan ya. Sedekah nggak boleh. maksudnya itu untuk kepentingan bersama, tidak apa-apa. Tapi waktu yang sekarang ini kan yang garapan juga orang miskin. Nah, tapi kan nggak apa-apa. Iya enggak apa. Coba hasilnya. Karena Dibagi-bagi. dia itu bukan sekedar fakir miskin, Tapi tapi baik-baik saja. Iya. berarti kejadian yang meninggal itu bukan sekarang-sekarang, udah lama ya. Kalau ada, Bapaknya dulu kan garap di sini. karena kematiannya kan bukan dari tanah ini. Kenapa kami yang disalahkan? Oh, berarti emang takdirnya ya. Kok kebetulannya pas habis menggarap tanah di sini. Gitu ya. Karena kematian itu akan datang kepada siapapun yang dikehendaki. Mau kalian ngumpet dimanapun mesti tekan karo awakmu. Terus yang tadi disampaikan bahwa pernah terjadi pertarungan itu apa benar? Ngatemi. Lah iya, lah orang-orang dulu itu kan tidak seperti orang-orang sekarang. Kalau sekarang pintarnya itu bersilat lidah. Kalau dulu Kalau dulu pintarnya itu bermain keris dan pedang. Dulu itu ngadu ilmu kanuragan. Sekarang ngadu ilmu itu ngadu lidah. gitu. Apa sing ditulis, apa sing diomong beda. Ya, ya. Apa sing dilakoni beda. Nah, terus yang tertanam itu yang tadi dilihat Panglima, keris yang menyala itu punya siapa? Ya punya baik. Pemilik tanah ini. Iya. Kenapa kok bisa ditanam di situ? Lah ya bisa lah, itu tanahnya dia. Ya Tujuannya? masa iya nanemi barangnya sendiri di tanah orang lain, ya tidak boleh. Oh, dengan tujuan apa? Ya tujuannya ya jaga. Buktinya sampai saat ini kalau ada yang curang pasti kena.
Oh gitu ya. Mm. Berarti nggak semua yang ngarep di sini pasti celaka ya. Hanya ya kita nggak tahu hati orang ya. Tapi berarti banyak kejadian yang berujung dengan Tanah ini kan celaka. hidup, Mm-mm. tidak mati. Buktinya apa yang sudah ditanam mesti dadi ning kene. Iya toh Pak. Apa yang ditanam? Tuh, kuwi tuh suarane ono. Suaranya ono. Sing ning kene kuwi apa ya kuwi dijahati tekan kene ora to? Enggak, cuman hawanya panas mbah. Lah ya Mbah panas lagi orang lapar. ana api kok. Iya iya iya. Ono api ning kene. Mbak, Hah? Mbak Ngatemi ada sana boleh nggak Mbak? Saya, Pak. Ada pesannya Mbak? Apa nih pesannya untuk Pak Lurah? Mana Pak Lurahnya? Nggih, Nih Pak, barangkali ada pesan. kok ngatemi. Sini Pak, maju Pak. Ngatemi. Mbak Ngatemi. Aku diceluke Temi, Oh, ya. Temi, Oh, aku panggil Temi aja ya. Timi. Timi. Oh, gimana Timi? Ada pesan enggak untuk Pak Lurah? Tanah ini adalah anugerah Tuhanmu. Jadi jaga dan pelihara baik-baik. Manusia diciptakan di muka bumi itu untuk memelihara bumi ini. Pelihara baik-baik, hasilnya disyukuri, sampaikan sesuai dengan untuk mendapati suatu keberkahan. Berikan hasil tanah ini untuk seluruh warga yang membutuhkan. Ya, ini desa sudah tidak ingin memiliki, makanya dikerjakan orang yang kurang mampu, anggap aja gitu lah. Mungkin Ojo yang nganti inamu badirin. Iya betul, jangan sampai Oh, mubazir. nggih, Loh, nggih. benar loh, ono Nanti biar ustad ora disampaikan nang Pak kene. Wo. Yo. Pakmu, Pak Mun dipanggil, Pak Mun yang mana? Mun. Oh ini. Ini ada pesan apa Pak Mun? tanahe digarap ae ora apa-apa timbangane eman-eman. Oh iya, iya. Tapi tanah ini milik Tuhan. Ya. Minta kepada Tuhan untuk mensyukuri nikmat Tuhan ini, Ya. untuk dilestarikan, dijaga hasilnya Ya. untuk suatu kebaikan. Ya, betul. Karena Tuhan itu tidak akan mengingkari atau murka, sekalipun makhluknya itu murka. Tetapi bila dia berada dalam kebaikan, insya Allah nanti yang jahat-jahat itu disingkirkan. Ojo diwedeni. Aku tadi tidak boleh bicara, tapi aku ini sudah waktunya menyampaikan. Ya. Ojo ditakuti, ojo diwedeni. Apa sing diwedeni? Ini Kematian itu datangnya dari Allah Allah. ya ya. Maaf. Kamu ditusuk berulang, kalau belum waktunya mati ya belum mati. Ya. Kamu sehat, pergi berangkat kerja, tahu-tahu jatuh di tempat pekerjaanmu, itu namanya ya Takdir takdir. ya. Mati itu tidak perlu dengan cara manusia, karena Tuhan sudah mempunyai caranya. Betul tidak? Betul betul betul. Jadi mereka di sini ada yang sengaja untuk mendustakan keadaan ini, supaya menelantarkan tempat ini, Iya, iya. membiarkan Ya, ya. yang sihir itu berkembang, menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa kalian. Padahal sebagian dari kami itu tidak diam kau. Ada makhluk yang mau ganggu ya. Nggak boleh cerita. Marah dia. Jadi jadi negara tenanan ya oleh. Boleh Pak. Ya oleh. Iki lemah kuwi. Dunia iki duwe sapa tak takoni. Guru. Gusti Allah. Lah Gusti Allah, kok pinten menok Mbak Tung. Mbak Untung itu punya Gusti Allah. Makanya sejak awal sing tak titeni yo iki. Cie Mbak Untung. Ya ya. Senengnya Iki apa yo Mbak Temi? namanya sesuai dengan hidupnya, selalu Beruntung. beruntung. Oh ya ya. Amin, amin. Mbak Temi mau tahu dulu kisahnya itu pas zaman kerajaan atau zaman apa? Selepasnya kok. Selepas kerajaan. Oh ya ya. Dikenal nggak sama orang-orang sini yang kisah Iya, orang yang difitnah itu? mbak-mbaknya itu sebagian lah iki ae Yang wis tadi piro umure? Iya, 77. Nah,
sebelumnya dia udah ada kejadian ini. Yang tadi Kamu disebut- kecil itu tanah ini sakral. Tapi dia itu ndak berani. Nggak berani apa? Ya karena yang itu besar rasa takutnya. Siapa yang takut? Nggak berani ngerjakan. Katanya dia takut kesalahan. Padahal kan itu milik dia. Loh, berdiri ini ngerjain ya? Temi ini ntar tuh duduk ntar berdiri. Gimana terus. Dah kan? Jangan ngerjain ya. Pegel ini kasihan ini mbak-mbaknya ini loh. Ya aku seperti anak muda. Aku nggak mau dipanggil mbah. Oke mbak ya panggil mbak berarti. Cek kuat toh. Mbak Temi ini kalau untuk ukuran manusia umur berapa? Masih muda, 15 tahun. Apa iya? 15 tahun masih ABG dong. Tadi kepala lurah Ya Pak Lurah kenapa? gunakan saja dengan baik. Itu saranku. Jangan dilawan takut. Gitu ya. Jangan takut katanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lo anak mudanya yang ganteng mana tadi ya? Panglima maksudnya. Iya, ya kok panjenengan kuwi panglima toh. Enggak, bukan. Namanya Panglima Langit. Ya langit. Orang Aceh dia nggak bisa Pantesan Jawa. jauh-jauh tekan kene deloke ke langit. Sane langit ki lho. Ya bener ora. Tanah ini masa ditakuti tanahnya? Iya, makanya kan saya bilang tadi kenapa? Ini kan bumi Allah. Ya memang takutnya karena itu pusaka sama orang yang mengutuk tempat ini. Nah, itu yang Ingat ngutuk ya, makanya tidak boleh dendam jadi manusia karena membahayakan. Dendam itu tempat bersemayamnya setan. Jadi sampai kapanpun setan itu menduduki amarahnya manusia. Iya. Jadi ini Jadi kan menyusahkan dan merugikan orang yang tidak bersalah. Iya. iya ya. Bagaimana hawa kemarahan itu hilang dari sini? Hawa api itu hilang. Hawa dendam biar hilang gimana? Hawa dendam. Api itu diredam oleh satu rasa kebesaran Tuhan di dalam dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara kasih sayang, yaitu menyayangi alam ini, menyayangi sesama saudara. Gitu. Jadi apa yang kita miliki syukuri dan berbagi. Harus berbagi. Pak Lurah. Ini katanya boleh digarap tapi untuk berbagi katanya. Nah itu yang selama ini garap itu apakah harus berbagi? Iki lo sopo sing garap. Iya. Sing garap kuwi Misalnya? harus mendapatkan haknya karena dia sudah lelah untuk mengerjakan Ladang. bertani sehari-hari itu kan butuh tenaga. Ya. Nanti sebagian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin, Yang di wilayah kan ini. gitu. mensejahterakan. Dengan itu niat apa yang menyelamatkan kalian itu ya sedekahnya kalian. Benar tidak? Benar. Salah satu penyelamat kita ya sedekah kita. Iya. Ya nanti disampaikan Pak Sis sama Pak Sarimun. Kita ini omonganku gak bakal terjadi apa-apa. Bila sesuatu terjadi pada dirimu, bercerminlah. Berarti ada satu yang harus diperbaiki. Berarti gini Mbak Temi, tadi makhluk yang masuk ke badan Agil kan melarang ini digarap. Berarti memang di sini Ya ada dua. ojo di rumah. Iya maksudnya ada dua sisi Kan makhluknya tak ya. omongi. Sebagian dari bangsaku maunya ini tetap seperti ini, menjadi bahwa saya ini milikku. Ingat, tanah ini hakmu wahai manusia. Nah itu dia. Kalian pun berhak. Lawang kalian kok yang diperintahkan Tuhan diciptakan di muka bumi itu untuk menjaga tanah ini. Berarti makhluk gaib pun ada yang baik, Jangan ada yang kurang. merusaknya. Iya. Ingat, diteni sopo sing rusak tempat ini. Apa yang terjadi? Jangan mementingkan diri sendiri. Iya. Karena hidup itu untuk apa? Hablum minanas. Kalau Tuhan tidak menempatkan kalian di muka bumi ini, baru kalau sudah di dalam kubur, hablum minallah.
cukup kalian dan Allah saja yang tahu. Lah kalau masih di dunia ini ya harus sabar minanas. Hubungan dengan sesama manusia Lah harus iya, baik. sama binatang ya harus baik. Seekor semut saja tidak boleh dibunuh. Ya gitu ya. Ini sekarang pesannya untuk Pak Sis apa ini yang sekarang menjabat kami tua sini? Pak Siswanto. Pak Sis ini Pak. Sini Pak, barangkali ada pesan nih dari Mbak Temi. Apa? Ini Pak Sis nih. Sis sing setia karo istrine ya. Cie, kok tahu? Mbak Temi tahu. Ya cukup Pak Sis saja yang tahu. Sing sayang karo bosone. Loh itu bukan pesan. Apa? Jadi gunakan tanah ini dengan baik. Ucapkan salam, berdoa kepada Allah untuk melestarikan ciptaannya ini menjadi suatu keberkahan. Jadi nggak perlu takut gitu ya? Tidak perlu ditakuti. Kalau dalam hidupmu masih ada takut sesama makhluk, berarti ada yang salah di dalam jiwamu. Diteni boy. Berarti dana yang mudah. Iya, benar. Karena hidup ini apa yang ditakutkan? Kalau kalian sadar, matimu, jodohmu, rezekimu, kuasane Gusti Allah. Utuh sing duwe Apa? gona niki Oh. makhluk Makhluk penguasa tempat ini. Kematianmu bukan di tangan pemimpinmu. Kematianmu bukan di tangan para makhluk, tapi Dia yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Kuatkan keyakinanmu, mati dan hidup itu hanya milik Allah semata. Iya. Contohnya, manusia yang mengandung janin di dalam perutnya. Iya. Tidak ada yang tahu kapan dia dilahirkan. Iya. Tidak ada yang tahu kapan dia ada di dalam rahimnya. Kok ibu ya? Semuanya lillahi ta'ala. Tetapi manfaatkan waktu sebaik mungkin dan manfaatkan tanah ini sebaik mungkin, karena tanah, air, angin, bebatuan di muka bumi ini adalah milik kita bersama untuk kita jaga dan kita rawat. Iya. Kita manfaatkan dengan baik agar hasilnya menjadi baik. Berarti boleh digarap. Gitu Pak Lurah, jangan takut mau garap Pak Lurah. Sampai kapan kau mau seperti ini? Nggih. Sampai kapan? Pak. Jangan biarkan anak cucumu hanyut dalam kebodohan itu. Iya. Rasa takutmu hanya kepada Tuhanmu. Maaf, ini dengan siapa ini? Bukan Mbak Temi lagi nih. Boleh tahu dengan Mbak siapa ini? Boleh panggil Mbak aku? Mbak Kung apa Mbak Putri? Sudah. Sampun ye. Iya. Saiki saya sudah melaksanakan tugas saya Iya. untuk menyampaikan. Mau kemana Mbak? Pak Lurah. Cari siapa Pak Lurah? Pak Lurah? Oke, Nih dicari Pak. Ini bukan Mbak Temi lagi nih. bukan Pak Temi lagi. Siapa namanya sekarang? Apa yang menjadi kekuatanmu dalam hidup ini? Yang penting kita yo ibadah. Ibadah itu mudah. Pergerakan bisa dilihat seperti ibadah. Tetapi kekuatan rasa cintamu terhadap Tuhanmu, itu yang harus kau tanamkan. Amin. Banyak manusia yang mengerjakan ibadahnya, tetapi hanya sekedar raganya. Jiwanya tidak duduk di dalam raganya. Harus melekat. Seperti darah dan tulang bersembunyi
tapi dia nyata adanya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah Amin. kedepannya akan baik-baik saja. Amin. Selama kau yakin dengan Tuhanmu, Amin. Harus tidak yakin. ada kelemahan sedikit pun. Iya. Ingat, bila terjadi sesuatu, itulah takdir baginya. Iya. Mbah, itu Pak Lurah tanya namanya siapa, Mbah? Aku Katemi. Bukan. Katemi sudah pergi. Oh, Katemi sudah pergi. Pembek diem. Aku laki-laki. Mbah Kong ini. Oh, Mbak Kong. Mbah siapa namanya? Rambutnya kenapa panjang sekali, Mbak? Loh, laki-laki tapi rambut panjang. Orang-orang dulu Mm-mm. senang dengan rambut panjangnya. Semana panjangnya? Seperti baginda Rasulullah yang sebahu. Tapi aku Mbah Gelung Oh, Mbah Oh, Mbah Gelung. Salutut ini. Salutut apa rambutnya? Suka digelung rambutnya. Waalaikumsalam. Ada jenggotnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Untuk tak tangkap kalau nggak jatuh ini. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan titik terang dari misteri yang selama ini menjadi keresahan dari warga di sini. Pak Lurah, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit, Pak? Ya, kita mengikuti dari awal hingga akhir. Yang penting intinya kalau toh mengerjakan sawah, hendaknya yang benar-benar mengerjakan dengan baik dan justru tidak merusak lingkungan. Kemudian setelah berhasil ya sedikit banyak harus ada amalnya lah, berbagi. Saya kira demikian. Nah, tapi dari awal tadi sebelum memulai syuting, apakah sempat terpikir seperti apa ya syuting Mata Langit? Nah, setelah lihat langsung ada nggak perubahannya? Dari Ya yang menurut, Bapak pikirkan menurut di kami awal? karena kami ya baru pertama ini ya mengikuti, kami ya sangat terkejut sekali seperti inilah syutingnya. Kalau secara mitosnya kita sudah jelas tadi digambarkan awalnya ada penjaganya, kemudian juga misteri yang ada akhirnya terkuak bahwa jangan sampai kesan-kesannya orang tidak berani mengerjakan dan sebagainya, itu konon cerita dahulu. Tapi kalau sekarang benar-benar dikerjakan dengan baik tentunya membawa manfaat bagi yang mengerjakan. Yang penting tidak lupa tetap ada sebagian untuk diamalkan, Berbagi, ya, sedekah ya, betul. Saya kira demikian. Kalau Bapak apa kesan-kesannya, Pak? Ya, terima kasih. Kesan saya setelah adanya kejadian hari ini, semoga nanti masyarakat Desa Limong yang mau melaksanakan penggarapan ini benar-benar menuruti apa yang telah disarankan oleh pada kesempatan hari ini. Jadi benar-benar nanti kita menginginkan supaya masyarakat Desa Limong selamat untuk selama-lamanya. Iya, jangan ada ketakutan karena Ya. kadang-kadang ketakutan itu yang menghalangi kesuksesan sendiri ya, Pak ya. Kalau Bapak apa Pak kesannya? Oh. Bapak satu-satu, Bapak dulu. Saya bahasa Indonesia. Oh, enggak bisa bahasa Indonesia. Nggak Pak bisa. Sis. Oh, iya. Bapak aja, gimana Pak? Kesannya kalau di sini kalau penggarap intinya untuk menjaga, untuk melestarikan tempat ini ya. Oh, iya. Kalau Bapak gimana? Sama. Sama Iya. ya. Tapi Pak tadi kan sebelum kesini kan sempat takut nih, jangan lokasinya satu aja, jangan yang ke situ. Tadinya kan takut nih. Nah setelah tahu oh ternyata Mata Langit seperti ini ya. Apakah sempat terpikir sebelumnya? Oh syutingnya tuh takutnya nanti adu ilmu gitu ya? Sempat terpikir gitu, ternyata enggak ya? Gimana Pak kesan-kesan? Nggak ada seperti itu. Ternyata cuma mengungkap misteri yang ada di sini aja. Ungkap sejarah ya. Iya, aja. Bapak tadi Bapak dikenal oleh makhluk yang menjaga tempat ini, gimana Pak? Sama iya Mbak. Nggak bisa. Ya, tapi ya Bapak yang menerjemahkan. Iya. Tanyain Pak, tadi kan dikenal oleh makhluk di sini, ternyata Bapak itu punya kesan tersendiri oleh makhluk gaib yang ada di sini. Memang ini rumahnya dekat dari sini, yang sering tahu seluk beluknya, Jauh. dan dia sangat berhati-hati di sini. Oh, iya. Soalnya belum tahu, setelah tahu sejarah ini mungkin ya dulu mestinya berbuat sebaik mungkin. Iya, yang penting jangan Tadinya takut. kan nggak tahu. Iya. Nah ini terakhir nih untuk Pak Lurah, apa satu kata untuk Mata Langit? Ya, terima kasih Mata Langit sudah mengungkap misteri yang ada di sini dengan harapan
warga saya juga tidak terganggu. Yang penting kalau benar-benar mengerjakan, patuhilah apa yang dibicarakan tadi dengan tertib, jangan merusak lingkungan. Justru kalau ada hasilnya, karena ini juga luas tempatnya, Iya. tetap berbagi. Saya kira itu, dan minta harapan kami ya warga kita semuanya sehat, baik yang mengerjakan maupun lingkungannya. Amin. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih. Baik, Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, kalau menurut saya yang saya lihat secara hati, ini berbicara tentang sebuah keikhlasan, di mana keikhlasan itu memang dalam kita berusaha harus ada yang kita bagi. Artinya berbagilah dari hasil bersedekah. apa yang Iya. kita dapati, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya terhadap kita. Dan jangan ada sebuah pengkhianatan, sebuah apa ya lagi dibilang ya, misalnya dusta dalam mengelola tempat ini. Jadi artinya butuh kebersihan hati, butuh keikhlasan, kesabaran, keyakinan secara iman dan takwa. Insya Allah semua akan berjalan baik dan tidak ada masalah apa-apa. Amin. intinya. Menurut saya sih seperti itu. Semoga setelah ini warga di sini juga makin sejahtera ya Pak ya. Amin, amin. Kemaripah loh Jinawi. Amin. Itu yang kita harapkan. Ya, Ya. amin, amin, ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.